1 Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh Internasional digunakan elemen buruh di Kota Batam dengan menggelar aksi unjuk rasa. Selain menyampaikan beberapa tuntutan, para buruh juga mendapat tumpeng dari Kapolda dan Wali Kota Batam. Saat ini kami telah tersambung dengan Bang Yapet Ramon selaku Ketua FSPMI Kota Batam. Bang Ramon, selamat Hari Buruh. Selamat Hari Buruh, terima kasih. Ya Bang, sepertinya Hari Buruh kali ini istimewa. Teman-teman mendapat tumpeng dari Kapolda dan Wali Kota Batam. Menurut Abang bagaimana hal itu? Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam pemirsa Batam TV dimanapun berada. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu dalam menjalankan aktivitas. Dan berikutnya saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan buruh yang ada di Kota Batam pada khususnya dan di Kepri pada umumnya bahwa hari ini adalah Hari Buruh, hari perjuangan buruh untuk mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya. Kita menyebutnya May Day is not holiday, but May Day is struggle day for prosperity. Jadi Hari Buruh bukanlah hari libur, melainkan hari perjuangan kaum buruh untuk mencapai kesejahteraan. Jadi pada momen 1 Mei tahun 2024 ini, kebetulan kami juga mendapatkan undangan dari beberapa instansi pemerintahan dan instansi pihak keamanan, khususnya dari Polri, yaitu yang pertama dari Pak Kapolda, sekaligus silaturahmi juga dengan kawan-kawan buruh. Jadi kita tadi sempat bertemu dengan beliau di lapangan parkir Stadion Temenggung ya, yang berangsur hikmat kira-kira 30 sampai 45 menit. Lalu tujuan utama kita itu adalah ke kantor Wali Kota Batam. Karena tahun-tahun sebelumnya juga seperti biasa kita menyampaikan aspirasi di Hari Buruh itu di kantor-kantor pemerintahan. Entah itu di kantor gubernur, di kantor bupati, ataupun di kantor wali kota. Seperti itu ya. Ada beberapa isu memang yang kami sampaikan, dan kebetulan juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pada saat perayaan May Day, kami dihadiahi oleh Bapak Wali Kota tumpeng ya. Tahun lalu juga sama, seperti itu kita berbaur, ketemu di jalan. Maklumlah kalau buruh itu kan biasa memang di jalan gitu kan, tidak terlalu resmi seperti itu. Tapi itulah kita dalam perayaan May Day ini, kita mengangkat ada 4 isu nasional dan 1 isu daerah, seperti itu. Ya, Bang Ramon, apakah Bang Ramon dan teman-teman buruh hari ini merasa diperlakukan istimewa? Karena selama ini polisi hanya mengawal aksi dan jarang-jarang teman-teman buruh disambut langsung wali kota saat melakukan aksi. Sebenarnya sama ya seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pada Mede-Mede tahun sebelumnya maksudnya, itu kita memang berkoordinasi dulu untuk bisa bertemu dengan siapa yang kita akan bertemu. Tentu kita akan harus berkoordinasi dulu agar supaya kan lebih hikmat kegiatannya berlangsung seperti itu. Bahagia tidak Bang Ramon dengan perayaan Hari Buruh tahun 2024 ini? Bagaimana Mas? Bahagia tidak dengan perayaan Hari Buruh tahun ini? Gini ya, setiap Hari Buruh itu kita memang berjuang menyampaikan aspirasi kita ya, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Kenapa saya bilang dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah? Kawan-kawan buruh itu yang hadir gitu ya di pagi hari untuk menyampaikan aspirasinya itu, mereka baru pulang kerja shift malam gitu. Jadi saya nggak bisa juga bilang itu senang. Mereka itu berkorban ya, waktu dan tenaganya mereka itu untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka di perayaan May Day ini. Walaupun memang tanggal 1 Mei-nya itu libur gitu loh. Dan kita juga ada yang cuma 1 shift, jadi nggak ada lembur, jadi kerja hari sebelumnya itu cuma sampai sore, baru besoknya kita datang berkumpul pagi hari. Itu kan beda ya staminanya dengan kawan-kawan yang bekerja sampai malam, pagi lagi mesti ngumpul untuk merayakan
peringatan Hari Buruh. Jadi susah senang yang memang kita rasakan bersama-sama, itu intinya. Ya, Bang Ramon, tapi jika kita kaitkan dengan isu yang santer saat ini, dua pihak yang memberikan tumpeng akan maju dalam Pilkada Kepri. Apakah Bang Ramon dan rekan-rekan buruh merasa diperlukan suaranya dalam Pilkada nanti? Jadi gini, ada memang hal-hal penting yang harus menjadi perhatian kita bersama, terlebih ya ini menyangkut dinamika politik yang ada di daerah Batam pada khususnya dan Kepri pada umumnya. Kami betul-betul belum menyampaikan apa yang seperti apa pilkada itu belum. Kita hanya mendorong agar supaya pilkada ini bisa terselenggara dengan aman, tertib, dan damai. Mulai dari seleksi, pendaftaran, apa segala macam, sampai pada tahap pemilihan, perhitungan, dan sampai tahap terakhir, tahap pelantikan seperti itu. Karena kan kemarin kita baru merasakan nih bagaimana pemilihan legislatif, bagaimana pemilihan presiden gitu kan seperti itu. Yeah. Terlebih lagi pada tahun ini memang tahun istimewa buat kami buruh yang sudah mempunyai kendaraan politik yaitu Partai Buruh seperti itu. Makanya kita harus menyuarakan itu agar supaya sama-sama kita menjaga. Kebetulan kita diundang oleh pihak keamanan, kita sampaikan pihak keamanan yang akan menjaga fungsivitas pilkada nanti seperti itu. Ya Bang, jika dianggap spesial oleh para bakal calon kepala daerah, teman-teman buruh bisa jadi dianggap punya suara banyak. Lalu dalam hal kebijakan, apakah Bang Ramon telah merasa kebijakan pemerintah pro dengan buruh? Ya, jadi dalam aksi kita hari ini, kita menyampaikan ada 4 isu nasional. Ya. Kalau ditanya pemerintah apakah sudah pro kepada buruh, yang pertama, kita tetap menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kita meminta kepada pemerintahan Prabowo Gibran nantinya itu harus memperhatikan hal ini. Di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu ada klaster ketenagakerjaan dan klaster reforma agraria. Khusus untuk klaster ketenagakerjaan yang kita bicarakan akhir-akhir ini, itu sangat-sangat memberatkan kaum buruh. Ada 9 hal penting dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi perhatian kita. Khususnya mengenai hubungan kerja. Di situ ada kontrak kerja berulang-ulang, ada praktek outsourcing yang yang tadinya hanya di 5 lini seperti keamanan security, terus cleaning service, terus petugas kantin, terus driver, terus pekerja yang kerja di offshore. Nah sekarang sudah di semua lini dia masuk, bahkan sampai orang operator, orang setor, semuanya itu udah masuk. Nah ini akibat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dulu kita berjuang untuk menghapus outsourcing. Sekarang muncul lagi outsourcingnya dan sayangnya dilegalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana seorang buruh ingin bisa mendapatkan punya rumah apabila dia kerja di kontrak berulang-ulang. Rumah itu kita beli kreditnya 10 tahun. Nah kita kerja di kontrak 3 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai maksimal 5 tahun. Artinya tidak ada kepastian kerja bagi kita, khususnya untuk menjadi karyawan tetap. Ya. Seperti itu. Belum lagi di situ ada mengenai PHK. PHK itu di Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah, gitu loh. Kita tidak melakukan perintah dari atasan yang bisa menyebabkan produksi tidak mencapai output, kita bisa di PHK. Gitu loh. Itu pesan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Yeah. Itu beda dengan undang-undang yang lalu. Kalau undang-undang yang lalu, kamu harus di warning dulu, kamu harus diinterogasi dulu kenapa, lalu di warning 1, warning 2, kan seperti itu. Kalau sekarang enggak, itu. Jadi istilahnya easy hire, easy fire, mudah direkrut, mudah dihilangkan, seperti itu. Artinya belum lagi kita bicara. Ya, Bang Ramon, artinya belum pro kebijakan pemerintah saat ini dengan buruh. Belum, pasti belum. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan tuntutan kami yang keempat, yaitu adalah kami keberatan dengan PPh 21 yang baru dimunculkan dalam peraturan pemerintah nomor 58. Coba bayangkan, kita belum terima gaji sudah dipotong pajak. Tapi pajak yang digunakan, ya kami tahu, untuk kebutuhan negara. Tapi kok kenapa negara memberikan kami Undang-Undang Cipta Kerja?
Apakah itu yang dikatakan pro kepada buruh? Tentu tidak, gitu loh. Kan seperti itu. Ya. Itu yang sampai sekarang kita terus akan berjuang untuk meminta kepada pemerintahan yang nanti Prabowo Gibran itu untuk bisa mencabut Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan reforma agraria. Seperti itu. Lalu ada tuntutan kami lagi yang kedua terkait dengan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Seperti tadi saya katakan, outsourcing itu sudah merajalela, bukan hanya di 5 lini, tapi sudah sampai ke proses inti produksi yang bisa mengakibatkan buruh itu tidak ada kepastian dalam bekerja. Istilahnya dia untuk menjadi permanen itu jadi sulit. Bahkan ada perusahaan mengkontrak karyawan, meng-hire karyawan ketika dia sebulan lagi untuk mendapatkan katakanlah THR, itu dihabisin sama pengusahanya dengan berbagai macam alasan. Itulah Undang-Undang Cipta Kerja yang betul-betul pro kepada pengusaha, gitu loh, bukannya pro kepada pekerja. Itu baru yang berikutnya terkait dengan upah. Kenaikan upah kita minta kepada pemerintahan Prabowo Gibran nanti di tahun 2025 sebesar 15%. Kita nggak bisa pungkiri dengan kenaikan upah kami buruh dan masyarakat pada umumnya pekerja, pasti roda perekonomian akan berputar. Kekuatan beli, daya beli atau purchasing power kami para buruh pasti akan meningkat. Dan ekonomi itu pasti akan berputar. Coba dibayangkan, sekarang kita beli ketoprak, yang dulunya harga ketoprak itu kita beli 12.000 atau 15.000. Sekarang beli ketoprak pakai telur, itu kemarin pakai telur itu 15.000. Sekarang berapa di harganya? 18.000. Nah kalau upah kita nggak naik, sanggup nggak kita mau beli ketoprak itu? Kalau kita nggak sanggup mau beli ketoprak, kesian dong abang-abang yang jualan ketoprak. Ya kan? Belum lagi kemarin di akhir tahun kita ngerasain bagaimana harga gas LPG 3 kilo naik 3.000, bagaimana tarif parkir naik berapa 100% dari 2.000 jadi 4.000, kan kayak gitu. Nah kalau kita terus kita mau ngambil dari mana uang kita, ya dari upah, gitu loh. Bahkan di perjuangan BD kita berharap dengan satu pekerjaan bisa menghidupi pekerja dan keluarganya. Tapi yang terjadi yang sekarang ini adalah seorang pekerja, dia bekerja dari pagi sampai sore, dia sampai di rumah, dia juga harus apa? Dia harus ngojek, dia harus jualan online untuk memenuhi kebutuhannya, itu kan? Karena apa? Karena harga kebutuhan itu naik tinggi, sedangkan upah kita nggak naik, itu loh. Coba bayangkan, kemarin kita naik upah berapa persen, lalu gas LPG naik berapa persen, lalu tarif parkir naik berapa persen. Itu yang kita nggak habis pikir. Di Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah dikunci, tidak ada lagi ruang bagi kaum buruh untuk bermusyawarah dengan pengusaha dan pemerintah untuk menaikkan upah. Kita sudah dikunci di Undang-Undang Cipta Kerja. Dikuncinya gimana? Kenaikan upah setiap tahun berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dikalikan dengan indeks alfa. Udah, formulanya udah ditetapkan. Terus kita mau diskusi gimana lagi sama pemerintah? Bagaimana lagi kita mau diskusi sama pengusaha kalau sudah ditetapkan seperti Bang Ramon. Bang Ramon, baik tahun ini maupun tahun lalu, teman-teman buruh menuntut penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya buruh yang jumlahnya banyak berpengaruh terhadap posisi politik seseorang. Tetapi menyuarakan satu hal saja harus diulang-ulang. Apakah Bang Ramon merasa jika buruh hanya dimanfaatkan suaranya dalam pemilu? Kalau memilih ini kan kebebasan hak seseorang ya, kita kan nggak tahu. Kita hanya mengajak kawan-kawan, ini ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ayo, gimana? Kita berjuang sama-sama. Karena kita sudah merasakan gimana Undang-Undang Cipta Kerja ini menghadang kita, menghadang kebebasan kita berserikat, mempermudah kita di PHK. Oke, kita kalah di dalam elektoral, di dalam politik. Tapi kalau kita kalah di situ terus kita harus diam aja, kan nggak bisa. Terkait dengan pilih memilih, ini kebebasan kita juga tidak mengharuskan. Ya kita nggak tahu milik suara itu di dalam situ dia nyoblos apa segala macam, kan kita nggak tahu. Makanya kita tetap harus berjuang ya agar yang
menjadi cita-cita kita, yang menjadi tujuan kita, itu bisa tercapai. Kalaupun kita belum berhasil tahun ini, ya kita harus perbaiki, kita harus evaluasi. Bagaimana nanti di tahun 2029, itu kita harus berhasil. Kan seperti itu. Ya, Bang Ramon, dari beberapa tuntutan yang sudah disampaikan tadi, bagaimana dengan kecelakaan kerja yang dalam beberapa waktu terakhir ini menimpa beberapa teman buruh? Apakah pengawasan pemerintahkah yang kurang maksimal, pengusahanya abai, atau pekerjanya yang bandel? Seperti apa, Bang Ramon? Ya, jadi begini, kalau mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, itu kita harus melihat dari pekerja, tempat kerja, aturan kerja. Kalau kita ini pekerja, kita sendiri. Kalau tempat kerja dan aturan kerja, itu ranahnya di perusahaan. Nah, terkadang ada juga pekerja yang lalai. Tapi terkadang ada juga pengusaha yang lalai. Seperti itu kan. Nah, untuk menjembatani kami dengan pengusaha, itu adalah pemerintah. Khususnya di bidang pengawasan ketenaga kerjaan. Nah, seandainya sudah terjadi kecelakaan kerja, fatality, meninggal dunia, ini sudah terjadi. Oke? Otomatis kita, tim pengawasan itu harus melakukan observasi, harus melakukan investigasi. Oke? Katakanlah ketika sudah diinvestigasi, si pekerja sama si pengusaha ternyata dua-duanya salah. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh si pengawas ini, si pemerintah ini? Pembinaan. Pembinaan tujuannya apa? Agar supaya tidak terjadi lagi kecelakaan yang sama atau kecelakaan yang mungkin bentuknya lain di tempat kerja tersebut. Seperti itu, preventive action. Nah, cuma yang jadi permasalahan sekarang, kami nggak tahu ini pemerintah melakukan pembinaan atau tidak. Nah, pengawas ketenagakerjaan, menurut undang-undang, saya lupa nomor berapa itu, 2016 kalau nggak salah. Pengawasan ketenagakerjaan itu dari kota sudah ditarik ke provinsi. Seperti itu. Kalau kita datang ke dinas ketenagakerjaan provinsi, selalu mengatakan bahwasanya kekurangan power lah, kekurangan inilah, karena harus mengawasi satu provinsi yang 7 kabupaten kota ini sekepri. Seperti itu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hal itu menjadi alasan untuk disampaikan? Kan nggak mungkin. Kan seperti itu. Apalagi sekarang udah ada metode baru. Saya lupa itu namanya metode itu. Terkait dengan laporan-laporan yang bisa dilaporkan kepada pengawasan itu melalui online. Kan seperti itu. Itu mungkin yang menjadi solusi dini untuk melakukan pembinaan terkait kecelakaan kerja yang terjadi di Kota Batam ini. Cuma begini. Bang Ramon, pertanyaan terakhir Bang Ramon, dari sekian tuntutan buruh hari ini, yang paling mungkin dikabulkan pemerintah masalah apa, Bang? Ini kan ada dari 4 isu nasional ini terkait dengan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja itu kan terjadi di tempat kerja dan pada saat kita berangkat kerja dan pulang kerja. Oke? Nah, yang sekarang tinggi jumlah kecelakaan kerjanya itu adalah pada saat kita mau berangkat kerja dan pulang kerja. Nah, kawan-kawan menyampaikan kepada kami bahwa kalau sudah hujan, jalan di Kota Batam itu tutup air. Dan yang berlubang itu udah nggak kelihatan lagi. Nah, ketika kawan-kawan jalan, dia terpleset jatuh. Ya kan? Ada yang sampai meninggal dunia. Seperti itu. Nah, ini yang tadi kami sampaikan kepada pemerintahan kota. Tolong Pak, gimana solusinya? Dan beliau menjawab bahwasanya itu tanggung jawab pemerintah. Dan pemerintah akan berupaya untuk menyelesaikan permasalahan jalan-jalan yang bermasalah ini. Seperti itu. Itu yang tuntutan terkait dengan K3, tapi yang bisa dicarikan solusi atau bisa diselesaikan oleh pemerintah kota. Seperti itu. Lalu terkait dengan upah ini upah biasanya nih kalau udah bulan September, Oktober ini kita udah mulai membahas upah. Ini juga kita sampaikan kepada pemerintah kota bahwasanya kami
punya target kenaikan upah 2025 itu adalah sebesar 15%. Seperti itu. Nah tentu ini kan harus dibawa di rapat dulu. Dan sekarang pertumbuhan ekonominya juga stabil di angka 7% sampai 7,5%. Kita lihat juga inflasinya juga. Inflasi kalau nggak salah sekitar 2 sampai 2,5. Kalau ini bisa terjaga, maka pertumbuhan ekonomi ini apabila bisa terjaga, kita bisa prediksi kenaikan upah itu di tahun yang berikutnya itu nggak lebih sama kayak kenaikan upah tahun lalu, yaitu maksimal 4%. Seperti itu. Tapi kan kita menggunakan formulanya nanti adalah pertumbuhan ekonomi Kepri dan inflasi Kota Batam. Nah, kita belum tahu nih pertumbuhan ekonomi Kepri seperti apa. Kan seperti itu. Baik, Bang Ramon, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat Hari Buruh untuk teman-teman buruh semua.